Kali ini kita bakal bongkar satu rahasia besar, rahasia miliaran dolar yang ada di dalam perusahaan-perusahaan raksasa global. Namanya harga transfer. Gimana caranya? Jawabannya itu ada di sebuah alat akuntansi. Alat ini, kuat banget dan juga kontroversial. Kerjanya tuh hampir nggak kelihatan di balik layar buat mindahin keuntungan ke seluruh dunia. Nah, buat ngerti cara kerjanya, kita nggak perlu lihat ke bursa saham atau grafik yang rumit. Justru, kita harus intip ke dapurnya perusahaan itu sendiri. Bayangin deh, ada perusahaan mobil. Di dalamnya ada divisi yang khusus bikin mesin, sama divisi yang tugasnya ngerakit mobilnya. Nah, waktu divisi mesin ini, katakanlah ngejual mesin ke divisi perakitan, mereka kan harus nentuin harganya, ya kan? Harga internal inilah yang kita sebut harga transfer. Mungkin kelihatannya sepele ya, cuma kayak catatan akuntansi biasa aja. Tapi jangan salah, transaksi yang kelihatannya simpel ini tuh kunci dari sebuah cerita yang jauh lebih besar, yang dampaknya bisa ke seluruh dunia. Oke. Jadi sebenarnya apa sih harga transfer itu? Yuk kita bedah definisinya biar lebih jelas. Gini deh gampangnya, walaupun mereka satu perusahaan, tiap divisi itu kan perlu tahu mereka untung atau rugi. Nah, harga transfer inilah caranya. Jadi dicatat sebagai pendapatan buat divisi yang jual dan jadi biaya buat divisi yang beli. Jadi intinya, harga transfer ini tuh alat manajemen internal. Penting banget buat perusahaan, buat nilai kinerja tiap divisi, kasih semangat buat para manajer, dan ya, mastiin semua bagian bisnisnya jalan seefisien mungkin. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya mereka nentuin harga internal itu? Apa asal tebak aja? Tentu enggak. Biasanya, perusahaan itu pakai salah satu dari 3 metode ini buat nentuin harga transfer. Yang seru di sini adalah, setiap metode itu ngasih insentif yang beda-beda loh buat para manajer. Milih metode yang pas itu penting banget. Kenapa? Contohnya nih, kalau pakai harga berbasis biaya, bisa jadi divisi penjualnya jadi nggak termotivasi buat kerja efisien. Jadi ini bukan cuma soal angka di pembekuan, tapi soal gimana ini bisa ngubah perilaku dan ya ujung-ujungnya profitabilitas tiap divisi. Nah, dari sini nih ceritanya jadi makin seru. Kita bakal lihat gimana alat manajemen yang kelihatannya biasa aja ini bisa berubah jadi strategi pajak global yang super canggih. Tujuan utamanya jelas, perusahaan multinasional ini pengennya keuntungan mereka yang paling besar itu tercatat di negara yang pajaknya paling rendah. Logis kan? Dan disinilah harga transfer masuk dan jadi senjata rahasia mereka. Ampuh banget. Cuma dengan mainin harga transfer jadi rendah, labanya itu seolah-olah pindah dari negara yang pajaknya tinggi ke negara yang pajaknya rendah. Cuma utak-atik harga internal dikit aja bisa hemat pajak jutaan, bahkan miliaran dolar. Luar biasa kan? Dan ini bukan main-main. Menurut riset, lebih dari 80% perusahaan multinasional itu nganggep harga transfer sebagai salah satu isu pajak internasional paling penting, jadi ini masalah besar. Ya jelas dong, pemerintah dan petugas pajak di seluruh dunia nggak tinggal diam. Mereka sadar banget sama potensi permainan ini. Makanya, mereka bikin standar global biar semuanya tetap adil. Intinya gini, regulator itu maunya harga internal harus sama dengan harga pasar wajar. Seolah-olah kedua divisi itu dua perusahaan beda yang nggak saling kenal dan lagi negosiasi harga. Nah, prinsip ini namanya arm's length principle. Dari sini kita bisa lihat ada semacam tarik ulur kepentingan yang jadi inti dari masalah harga transfer ini. Jadi di satu sisi, ini tuh alat penting buat manajemen internal, buat ngatur bisnis. Tapi di sisi lain, ini juga jadi metode utama buat ngakalin pajak dan bea cukai di seluruh dunia. Dua sisi mata uang kan? Jadi pertanyaannya, ini alat bisnis yang vital atau cuma celah yang dieksploitasi? Nah, garis tipis antara akuntansi internal yang wajar sama penghindaran pajak yang agresif, disitulah salah satu permainan paling besar di dunia keuangan internasional terjadi.